Waduh. Waktu anak itu berkunjung kan 9.20 sampai 10 ya Bu ya? Dia absen nggak Bu? Dia absen nggak? Iya. Anak itu wajib apa? Wajib apa? Nggak wajib? Anak masuk ke perusahaan di jadwal itu? Wajib itu. Kan sudah ada programnya sama Bapak Ibu Guru. Nanti Bapak Ibu Guru kelasnya masing-masing mendampingi. Mendampingi. Ya. Mendampingi misalnya gimana Bu? Apa yang lihat di sana? Dampinginya? Ada tugas yang diberikan atau bagaimana? Mencarikan buku yang sesuai dengan jenjang anak tersebut. Kemampuan siswa tersebut. Apabila kurang lancar, disarankan meminjam buku. Diberi tugas nggak Bu? Oleh gurunya nggak diberi tugas? Baca buku ini sekian sampai sekian, enggak ada? Tidak. Enggak ya? Tidak. Tapi kan anak boleh membaca buku lain kan, tidak ditentukan gurunya. Boleh nggak? Boleh. Boleh gitu ya. Ada kewajiban anak-anak untuk merawat Bu, menyampul gitu, ada nggak? Kalau buku tema. Bu, sumber Ibu memperoleh buku dari mana? Dari Wijaba dan Mutiara Rindang. Dari BOS juga ada. Dari BOS, dari mana lagi Bu? Dari kerjasama antara Wijaba dan Mutiara Rindang. Ada nggak misalnya siswa lulus diwajibkan untuk menyumbang buku, ada nggak Bu? Iya, ada Pak. Siswa lulus menyumbangkan buku ya Bu? Iya. Itu rutin sih. Ya. Tahun ini dapat berapa judul tuh? Berapa buku dari kelas 6? Dari 38 siswa. Bu, ada nggak buku yang nggak dipakai? Ada Pak. Disimpan di mana? Ada tempat tersendiri Pak. Di gudang atau di rak? Iya. Di gudang. Ada gudang tapi ada tempat rak. Banyak nggak? Banyak. Iya. Banyak ya. Yang buku pelajaran yang lama dulu. Buku pelajaran yang nggak ada hubungannya dengan yang sekarang tentu saja tidak digunakan ya Bu. Sekarang, iya. Kira-kira kalau disimpan di rak sebagian memungkinkan nggak? Memungkinkan nggak? Kan rusak itu ya? Iya. Pernah memusnahkan buku yang nggak dipakai Bu? Kan ngebok-ngebok di ruang perpustakaan. Tidak pernah Pak. Disimpan. Yang pernah dimakan rayap Pak. Oh iya, dimakan rayap. Iya, dibuang. Iya. Iya. Baik, sementara itu dulu Pak Kas, dilanjut Pak. Ya, terima kasih. Sedikit saja yang nambahkan tentang perpustakaan ya. Tadi sampaikan
200 judul ya. Dari sekian judul ini yang sering dibaca oleh siswa-siswi itu judul apa, Bu? Ya, Bapak. Ya. Dari 200 judul buku yang sering dibaca oleh anak-anak, ini judul apa? Ya, Pak. Sebentar, saya. Ya, Pak. Sebentar. Oke, kita ganti, Bu, ya pertanyaannya ya. Iya. Ya, kita ganti. Guru-gurunya yang rajin ke perpustakaan itu ada berapa orang, Bu? Semua guru, Pak, yang Semua guru. terlibat. Ya. Semua guru juga ikut membaca ya di perpustakaan ya. Iya. Ya. Kemudian Ya, guru yang memerintahkan siswanya untuk mencari sumber di perpustakaan itu ada berapa guru, Bu? Ya, sesuai kebutuhan, Pak. Sesuai kebutuhan. Oke. Kalau di prosentase, Bu, tiap hari ini prosentasenya berapa, Bu, yang mengunjungi perpustakaan? Berapa persen, Bu? Ya, Pak. Kan sudah dijadwal, Pak. Jadinya setiap hari itu ada. Oh, jadwal. Perpus, ya. Jadi sudah ditentukan ya. Kalau tidak ada jadwalnya nggak boleh, Bu, masuk ke perpustakaan. Tidak apa-apa, Pak. Boleh. Tidak apa-apa. Nah ya kan dicatat ya di buku pengunjung. Rata-rata tiap hari itu berapa persen yang berkunjung ke perpustakaan dari jumlah guru dan warga sekolah itu? 30%. Pak. Oke. Ya. Saya rasa demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Bisa dilanjut ke tenaga administrasi sudah datang. Tenaga administrasi sudah datang. Tenaga administrasi. Iya. Atau TU. Tenaga administrasi. Sudah datang? Belum bisa bergabung. Coba Bapak Ibu dijawab ya. Saya sudah Bapak. Sudah bergabung. Untuk administrasinya Bapak Wildan. Oh, masalah mulai tadi. Ya, sepertinya kendala di mic-nya itu, Pak. Begitu, Pak Wildan ya. Sudah perpustakaannya sudah ya, sudah. Perpustakaannya sudah. Ganti ke sekarang tenaga administrasi yang kami wawancarai. Pak Dede bisa lebih dulu, nanti saya yang menambahkan untuk tenaga administrasi. Apa saya dulu, Pak Dede? Silakan Pak Kas dulu. Saya dulu ya, oke. Ya.
Terima kasih. Yang pertama untuk tenaga administrasi, saya cuma ingin menanyakan tadi kan disampaikan oleh baik komite maupun kepala sekolah bahwa yang terlibat dalam penyusunan mulai visi misi, RKAS sampai dengan penyusunan kurikulum itu tenaga administrasi juga dilibatkan kan gitu ya. Saya cuma ingin menegaskan kalau misalkan terlibat dalam penyusunan visi misi itu keterlibatan tenaga administrasi itu di mana keterlibatannya pada saat apa? Halo. Oh, enggak, belum masuk ya? Pak Wildan itu? Monggo, Iya, Pak Wildan. Pak Wildan. Belum masuk, belum masuk, belum masuk. Halo. Ya, Ya, sudah masuk. sudah Pak, sudah Pak. Iya. Oh iya. Monggo, Pak Wildan. Dalam Kalau penyusunan visi misi, keterlibatan tenaga administrasi itu di mana keterlibatannya? keterlibatan administrasi itu di penyusunannya itu apa Pak? Diketikan pas ngetiknya itu terus dimintai pas iya kan emang bagiannya Pak. Itu. Oke. Ini cocok visi dan misinya ini cocok untuk semua apa gitu. Gitu Pak. Enggak. Kemudian untuk menyusun RKAS keterlibatannya seperti apa? Iya sama Pak. Sama. Iya. Bagian ngetik. Intinya penginputan gitu Pak. Iya. Nggak ada sesuai kondisi real di sekolah apa tidak gitu Pak. Nggak ada upaya untuk memberikan masukan atau ini Bu, mestinya RKAS memberikan sanggahan iya Pak. Kalau diperlukan kalau diperlukan kita memberikan sanggahan Pak. Kalau dirasa sudah cukup dilanjutkan saja, saya yang input gitu Pak. Iya. Coba dalam penyusunan RKAS itu kan harapannya ada ide kreatif dan inovatif. Ya, coba jangan jelaskan apa kira-kira yang masuk di RKAS ide kreatif dan inovatif itu. Ide kreatif dan inovatif di sini itu lupa ya Pak. Lupa ya? Oh, gitu. Laptop di sini. Oke. Iya Pak. Kemudian di dalam menyusun RKAS itu harapannya juga adanya nantinya sesuatu yang bermanfaat untuk peningkatan mutu sekolah, ya peningkatan mutu sekolah. Nah, kira-kira apa ya untuk peningkatan mutu sekolah itu? Yang pasti. Yang pasti untuk peningkatan mutu sekolah itu yang pertama itu harus terpenuhinya fasilitasnya Pak. Itu yang pertama. Terus adanya apa kayak ekstra tambahan itu, terus lingkungan yang nyaman yang gitu Pak, yang semua itu. Contoh konkretnya umpamanya sarana yang diusulkan di dalam masuk di RKAS yang di kontribusinya TU atau tenaga administrasi ini mengusulkan apa yang bisa diakomodir di RKAS? Yang bisa diakomodir di RKAS itu pernah apa tidak tenaga administrasi punya usulan yang ternyata ditampung dan dimasukkan di dalam RKAS? Apa kira-kira yang nantinya untuk peningkatan mutu sekolah? Pernah apa tidak? Penambahan komputer baik-baik.
penambahan alat-alat TIK. Alat-alat TIK. Iya. Seingat saya gitu, Pak. Iya. Tapi bisa masuk di KAS itu? Iya. Ada. Oke. Oke, Pak. Berikutnya untuk perawatan sekolah, ya. Oke. Perawatan sekolah ini biasanya dilakukan dalam 1 tahun ada berapa kali perawatan? Perawatan pastinya itu tidak ada tenggat waktunya, Pak. Kalau bisa itu setiap hari, Bapak. Itu dirawat setiap hari. Kalau setiap hari ya. Perawatan pengecatan gitu, pengecatan. Pengecatan kalau sudah usang ya kadang dicat lagi kalau ada yang lontok gitu. Berarti kalau 5 tahun baru usang gitu, 5 tahun sekali. Oh enggak, Bapak, enggak. 1 tahun kalau enggak salah, Bapak. Kalau enggak salah ya. Iya. Kalau salah. Ya mohon dimaklumi, Bapak. Kalau salah 5 tahun. Lu enggak, Bapak. Kemudian TU punya program kerja? Punya. Program kerja? Kira-kira program kerja tata usaha ini meliputi apa saja? Meliputi seluruh dokumen yang ada di sekolahan, baik yang elektronik maupun yang tertulis, Bapak. Coba sebutkan program kerjanya kepala tata usaha ini apa saja? Program kerjanya itu untuk mencatat siswa lewat dapodik itu, Bapak. Terus rutin ya lakukan? Iya, itu rutin, Bapak. Terus memfasilitasi guru untuk melakukan program GTK-nya. Terus membantu guru untuk apa, Pak? Pengadministrasian ujian itu, Pak. Itu ya. Oke. Terus ada lagi? Sampun, Bapak. Terus sampun. Oke. Kemudian untuk mengukur bahwa program-program itu sudah dilaksanakan atau belum, itu biasanya yang dilakukan kepala sekolah apa? Mengecek, Pak. Itu. Mengecek. Mengecek kan semua sekarang sudah bentuk. Ngeceknya langsung apa misalnya, ada? Iya ada, Bapak. Misalnya lewat kalau tentang kesiswaan itu bisa dilihat di dapodik gitu, Bapak. Terus kalau langsung. tentang langsung laptop langsung, saya ya? Di samping saya Ibu Kepala Sekolah langsung melihat. Mas ngoten digending-aling kata saya, Bapak. Enggak ada artinya pemantauan secara periodik begitu, enggak ada. Jadi pamannya setiap bulan sekali. Kalau pemantauan itu hampir setiap ketemu, iya, Pak. Tapi enggak, kepala sekolah bawa sesuatu apa enggak pada saat pemantauan itu? Apa cuma jalan-jalan saja? Membawa catatan, Bapak. Kadang itu ada, kadang itu ada berita lewat grup-grup kepala sekolah itu diberitahukan ke saya. Ini Mas suruh gini, saya lihat coba cek gitu, Bapak. Setelah langsung dipantau. Kalau selesai dicatat, kalau sudah dicatat itu direkod, Bapak. Direkod itu dalam artian di HP kepala sekolah itu ditulis SDN kebakalan sudah gitu kan, sudah di list satu kecamatan itu, Bapak. Setiap ada kerjaan yang penting-penting itu begitu, Pak. Kemudian di dalam menjalankan pekerjaannya, ya, atau memantau pekerjaannya, itu kalau setiap tahun sekali tidak ada evaluasi?
dari kepala Kalau sekolah? evaluasi tertulis ada, Bapak. Apa? Evaluasi secara lisan ada. Kalau tertulis apa? Ibaratkan anaknya sendiri kan saya orang tuanya kan kepala sekolah, kita semua kan anaknya, Pak. Artinya berupa teguran kalau ada yang kurang itu, Pak. Itu kalau tertulis. Kalau tertulis biasanya itu lewat rapat, Pak. Ada yang notulen rapat itu ditulis sama notulen rapat apa yang kurang dari si ini, dari si ini, dari si ini begitu, Pak. Kalau yang misalkan berupa prestasi nilai ya. Seperti siswa gitu kan tiap tahun sekali kan atau tiap semester kan ada nilainya. Kemudian kalau guru kalau TU itu enggak pernah menyampaikan dikasih apresiasi, Pak. Apresiasi saja. Iya, Pak. Bukan penilaian untuk saya, Pak. Apresiasi. Bukan penilaian ya. Apresiasi kalau ada kinerja yang baik itu dikasih apresiasi. Jadi kalau melaksanakan kepala sekolah ada setiap tahun sekali ada penilaian tenaga administrasi, penilaian kinerja tenaga administrasi. Itu enggak ada ya? Ada, Bapak. Saya kan tadi sudah bilang ada penilaian. Yang tidak ada itu hanya nilai apresiasi. Maksudnya itu enggak ada nilai tertulis. Oh begitu. Gitu enggak ada, Pak. Enggak ada. Ya, yang kami maksud ada penilaian kinerja tenaga administrasi. Itu nanti ada nilainya seperti rapotnya guru gitu, ada penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja tenaga administrasi. Jadi jenengan dinilai dapat berapa? 470, 80 ada. Itu tugasnya kepala sekolah. Jadi jenengan tadi adanya hanya apresiasi. Oke, Pak. Oke, Pak. Kemudian berikutnya saya kira dari saya untuk tenaga administrasi cukup, bisa ditambahkan Pak Dede. Baik. Pak William, yang diadministrasikan apa aja, Pak? Saya dapodik itu, Pak. Kalau dapodik itu kan sudah menyeluruh, terus SSU gitu, Pak. Terus pengadministrasian umum, kalau ada orang tua ke sekolah minta surat apa gitu, itu saya yang membuatkan, Pak. Kalau ada kuesioner dari dinas apa itu saya yang membuatkan, Pak. Yang mengisi itu, Pak. Surat masuk, surat keluar jenengan yang ngurus ya, Pak? Surat masuk guru apa surat masuk? Semuanya, Pak. Iya, semua surat masuk kan, Pak? Pak. Kecuali undangan pribadi lah ya. Pak. Ada surat undangan mainten, nggak usah diarsipkan oleh sekolah. Bapak. Selain surat menyurat, dapodik, apalagi Pak? Tentang pengadministrasian umum, Bapak, menyeluruh, Bapak. Kalau ada guru masuk, guru keluar, mutasi, pensiun, terus pelaporan ke dinas, itu yang disuruh biasanya saya, Bapak. Penginputannya. Ya, tapi umum itu agak berat ya. Umum itu selain itu kan. Yang jenengan tadi bahas itu kepegawaian. Kan kearsipan. Kepegawaian. Ya. Kesiswaan. Kesiswaan Pak. Misalnya saja pas ujian itu disuruh, kebetulan ini pas ANBK disuruh nyetak surat siswa itu, Pak. Iya, surat ID card itu loh, Pak. Itu terus fakta integritas kayak gitu-gitu itu, Bapak. Buku induk, Pak, yang buat siapa, Pak? Buku induk yang buat saya, Bapak. Oh, jenengan yang buatnya, Pak ya? Tapi dengan arahan tiap-tiap guru, Bapak, semua guru. Iya. Buku kesiswaan, mutasi siswa, jumlah siswa ada di jenengan. Ya. Jenengan tahu kohort nggak? Kohort.
Nggak apa-apa kalau nggak tahu, Pak. Cuma nanya tahu Enggak tahu. Pak. Nggak populer kohot gitu. Kohot istilah apa ya? Pakai papan keluar dia ada di ruang kepala sekolah. Oh, oke Pak. Oh ya, ada 2 kepala sekolah katanya. Yang isi jenengan apa kepala sekolah? Kohot itu. Yang ngisi. Iya. Yang ngisi itu bukan saya. Nggak Pak. diisi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma nanya aja, Pak. Oke. Ya, nanya aja. Oke, Pak. Kembali ke arsip, Pak ya. Oke. Ya. Kalau arsip surat keluar, jenengan yang buat nomornya. Oke, Pak. Ada kodenya nggak, Pak? Ada, Pak. Biasanya itu kalau jujur, Pak, kalau nggak tahu itu tanya teman, Pak. Ini kode surat ini untuk apa gitu kan, sekarang ada grup operator, Pak. Kalau ada kendala itu saling melengkapi, Pak, saling. Kalau 800 apa? Beritahu. 800. Nggak tahu. 800. Nggak tahu, Pak. Coba, Pak. Ini bukan nguji, ini cuma nanya aja. Enggak. Ya. Nggak hafal saya, Pak. Enggak. Biasanya saya lihat. Kalau jenengan pakai surat gimana? Itu tadi minta tolong apa, Pak, kodenya ini berapa, misalnya 8, kata Bapak itu tadi 800, itu kodenya apa, itu minta Pak, sama lihat di internet gitu, Pak. Saya biasanya jujur gitu, Pak. Kalau disuruh hafal semua gitu, insya Allah banyak yang nggak hafal, Pak. Terus kalau boleh tahu, Pak, pengarsipan surat keluar itu penomorannya gimana, Pak? Nomor depannya apa, tengahnya gimana? Kalau yang depan itu jenis surat. Kalau yang belakang itu, belakang sendiri itu tahun perasaan. Kalau tidak salah itu, Pak. Tengah itu ada nomor, ya, nomor urutnya itu, terus jenis apa? Iya, Pak, ya. Kode sekolah. Oke, nomor sekolah itu, Pak. Nomor urut itu terus menerus dipakai atau secara periode diganti? Secara terus menerus, Bapak. Maksudnya kalau sebelumnya nomor 049, sekarang ya 050 gitu, Bapak. Saya biasanya begitu, Pak. Sampai? Biasanya kearsipan terus, Bapak. Terus? Enggak. Kalau ada apa-apa, biar mencarinya gampang, Pak. Ada lewat soft copy, ada lewat tak simpennya itu lewat berkas gitu, Pak. Kalau tahun ajaran baru nomornya terus meneruskan atau buat lagi? Kalau tahun baru. Kalau ajaran baru, Pak. Tahun baru. Bukan tahun ajaran baru, jangan tahun ajaran baru, tahun baru. Tahun barunya saya ganti, Pak. Kalau beda tahun sudah diganti, tapi nomornya tetap, Pak. Saya terus, Pak. Oh, itu yang repot. Enggak. Tahun, Pak. Enggak. Nomor urut 1 tuh surat keluar sampai 31 Desember. Nanti tahun berikutnya nomor 1 lagi. Oh, nomor 1 lagi. Iya kan? Tahun belakangnya ganti. Iya, tahun belakangnya ganti. Tapi nomornya biasa saya teruskan, Pak. Ya, ada apa-apa nyoba aja. Enggak. Ya, mana nggak tahu. Enggak. Ya. Terus kalau Sarpras gimana prosedurnya, Pak? Alhamdulillah. Itu kalau Sarpas itu kan ada di setiap ruangan sih, Bapak. Itu ada suratnya gitu, Pak, ditempelkan gitu, Pak. Ada kirnya. Surat kirnya. Kartu. Tuh, Pak Ebi. Halo. Oke, saya ditutup barusan. Kalau tiap ruang tuh namanya daftar inventaris, Pak. Oh, enggak, Pak. Kalau keseluruhan, Pak? Ada di jenengan nggak? Enggak. Ada, Pak. Baik.
Pernah menangani yang naik pangkat, Pak? Pernah menangani yang saya 5 tahun pernah, Pak. Oh. Oke. Pernah mengisi buku induk inventaris, Pak? Iya. Wah, buku inventaris. Ada apa ya? Buku induk inventaris. Ada. Oke. Isinya apa, Pak? Buku induk inventaris, Pak? Baik, Pak Wedan, saya kok jadi banyak nanya gitu, kayak ujian ini. Pak Wedan, mohon maaf. Ya, ngetes saja. Nah, apa yang peran jenengan lakukan kaitannya dengan disiplin siswa, ada nggak, Pak? Peran jenengan kaitannya dengan disiplin siswa. Kepala tata usaha kaitannya dengan disiplin siswa, ada nggak perannya? Kalau peran secara langsung mungkin untuk kedisiplinan tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau cuma membantu, iya. Oh, bantu, iya. Oke. Mencatat yang melanggar enggak, Pak ya? Kan enggak pernah, Pak. Kalau itu tugasnya guru, Bapak. Guru ya. Oke. Nanya aja, Pak. Oke, Pak. Ya. Baik, saya kira sudah cukup lah, Pak Kasmuri. Ya. Ya. Saya kira untuk TU saya kira sudah banyak lah. Sekarang dilanjutkan ke guru. Silakan Pak Wedan bisa meninggalkan tempat. Oke, Pak. Saya mau melanjutkan ANBK, Pak. Ya, silakan. Ngapunten pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke guru, Pak. Monggo, Pak. Oke, silakan. Bu, siapa aja? Bu Nur Amalia, kelas 3. Kelas 3, Bapak. Ya, terus Bu Nur Soleha? Bapak, kelas 6. Kelas 6. Monggo, Pak Dede, dilanjut. Sebentar. Diinventarisir dulu, Pak, gurunya, Pak. Kok cuma 2? Guru olahraga? Ada. Saya. Itu gantikan Pak Wedan itu tempatnya. Guru agama? Guru agama masuk ini, Pak. Iya, Pak. Ya. Saya baik. Oke.